Yang gampang lah surat Qul Huwallahu Ahad. Paling gampang. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat itu semuanya sama dengan surat Asy-Syura ayat 11. Katakanlah hanya dialah yang ahad. Ahad itu gak bisa kita bayangkan. Cukup kita katakan dia esa, dia tunggal. Ahad itu artinya dia hanya sendiri. Dulu dia sendiri, sekarang dia masih sendiri. Maka adanya kita tidak menambah wujudnya. Qul huwallahu Allahu samad. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Ta'sisut Taqdis menerjemahkan Allahu samad artinya Allah ini diperlukan oleh semua apapun wujud di alam semesta. Itu Allahu samad. Allah lah tempat mengadu apapun yang ada di alam semesta. Allah tidak memerlukan alam yang memerlukan Allah. Maka jika disebut Allah bersemayam di atas aras, bukanlah Allah memerlukan aras, tapi araslah yang memerlukan Allah. Paham ya di situ? Oke. Itu makna Allahus Samad. Kalau terjemahan biasa Allahus Samad, Allah tempat meminta, itu terjemahan biasa. Sekarang pakai tafsir dari ahli tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat tahun 606. Kata beliau apa tadi? Allahus Samad, alam semesta bergantung, harapan, meminta, berharap, semua hanya kepada Allah. Jadi kalau baca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, sampai gak makna itu kepada kita? Jangankan alam semesta ini ya, kita kan melihat keluar, bahkan satu rambut pun tumbuh itu karena nur as-samad. Nur Allah as-samad baru bisa tumbuh ini Pak. Rambut satu helai ini, kuku yang manjang, penyakit yang sembuh, semuanya karena Allahus Samad. Kalau orang ngerti Allahus Samad, dia nggak perlu jimat, dia nggak perlu penangkal, cukup dia wiridkan Allahus Samad, Allahus Samad. Allah tempatku bergantung, Allah tempatku curhat, Allah tempatku berharap, Allah lah sang penyelamat. Udah selesai di Allahus Samad. Ahad itu pada zatnya, samad terhadap makhluknya. Ahad itu tauhid uluhiyah, samad itu tauhid rububiyah. Tapi beda dengan rububiyah sebelah. Tapi di buku saya menyebut ayat pertama dengan tauhid ahadiyah. Cuma bukunya belum dicetak Pak. Tauhid apa? Qul huwallahu ahad, tauhid ahadiyah. Apa itu tauhid ahadiyah? Allah mengesahkan dirinya sendiri. Hanya dialah sendiri. Allahus Samad, Allah mengesahkan dirinya lewat makhluknya. Ya, kalau di dalam dunia tasawuf ada istilahnya Pak. Saya sebut istilahnya, tapi gak usah diterjemahin. Nanti kita bahas di lain waktu. Ada al-kasrah fil wahdah, itu yang pertama. Ada al-wahdah fil kasrah, itu as-samadiyah. Tahu artinya gak? Gak tahu ya? Ya, kita tahan itu maknanya. Lam yalid walam yulad. Apa makna lam yalid walam yulad? Itu yang disebut tanzih. Jadi ustadznya dongeng, enggak dalilnya di kulhu. Tadi kan versi sulitnya, sekarang versi mudahnya. Jadi Bapak belajar tauhid cukup ingat kulhu. Kulhu wallahu. Ayat ketiga lam yalid walam yulad, tidak terlahirkan, tidak dilahirkan. Ini langsung turun dari langit atau lahir ini? Lahir, benar. Langsung besar ini atau dulu kecil dulu? Beneran. Jangan-jangan kalau dari maknya begitu tuh gedenya tuh. Lahir mati maknya. Sebesar ini. Orang tua kita disebut dengan sebab dalam bahasa akal. Akal kita menyebut sebab. Bahasa Al-Quran ya al-walad. Anak itu disebabkan oleh orang tuanya. Maka lam yalid, Allah tidaklah menyebabkan atau disebabkan. Allah tidak butuh sebab dan disebabkan, enggak. Tapi dialah pencipta sebab. Nah itu yang benar kan. Jadi Allah itu perlu ada kronologis enggak menciptakan alam? Enggak perlu, suka-suka dia aja. Suka-suka Allah. Jadi Allah ini enggak boleh diatur-atur. Yang boleh diatur cuma kita. Bahkan oleh takdirnya sendiri Allah tidak boleh dibatasi. Maka takdir itu juga terbagi dua.
Ada takdir lauh mahfuz, ada takdir yang tidak terbatas. Itulah disebut takdir rahmah. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu takdir rahmat. Seharusnya orang masuk neraka, nggak jadi karena dia cinta kepada Allah dan Rasul, diselamatkan sebelum wafatnya. Yang ayat terakhir apa? Lam yakul lahu, tidak ada yang setara, sekufu. Tidak ada yang setara dengan Allah. Berarti tiada yang serupa dengannya. Sama dengan tadi, adamut tasbih. Tidak ada yang serupa. Maka kata Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, mereka sepakat dengan satu kalam. Ini kalam salafus saleh. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah Maha Suci, Maha Hebat, Maha terbebas dari semua bayanganmu. Kita bayangkan Allah, wah Allah nggak begitu. Ya, coba kalau matanya dipejam, terbayang apa? Allah gelap. Allah bukan gelap. Terbang cahaya, Allah bukan terang yang itu. Terbayang aras, Allah di atasnya, bukan begitu. Terbayang turun, bukan begitu. Maka apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah Maha Suci, Maha terbebas dari persepsi. Itu yang disebut subhanallah. Allah Maha Suci dari persepsi. Allah tidak perlu disucikan karena Dia Maha Suci. Gampang? Pas sampai di Qul Huwallahu Ahad lebih mudah nggak? Qul Huwallahu Ahad, tauhid apa tadi? Ahadiyah. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Samadiyah. Istilah lainnya apa ahad? Uluhiyah. Apa arti uluhiyah dalam versi Ahlus Sunnah? Allah mentauhidkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Ahad namanya. Itu yang kita baca habis sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang berhak disembah selain Dia. Dia hanya sendiri. Dia dulu sendiri, sekarang pun tetap sendiri. Yang kedua tauhid samadiyah atau tauhid rububiyah. Allah memuji dirinya, mengesahkan dirinya lewat makhluknya. Maka siapa saja makhluk yang diizinkan untuk mengesahkan Allah, berarti dia termasuk keluarganya Allah. Ahlullah. Beruntunglah orang-orang yang diizinkan mengesahkan Allah di kalbunya. Karena banyak di luar sana orang terjebak dalam menyerupakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah tidaklah disebabkan, tidaklah bersebab. Dan yang keempat, tidak ada yang serupa dengannya. Boleh kita sebut dengan tauhid surat Al-Ikhlas. Inilah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah. Paling gampang pakai surat Terus sifat 20 di mana? Sifat 20 itu turunan dari Ahad, itu wujud. 20 sifat turunan dari As-Samad. Yang 19 berikutnya. Jadi satu wujud itu Ahad. Yang 19 dari As-Samad. Kenapa 20? Biar gampang, Pak. Tadi saya sebut 5 aja udah pusing. Ya, ini ulama kita bilang 20, lebih pusing lagi kan. Kalau ada waktu, umur panjang, sediakan whiteboard. Nanti saya jelaskan sifat 20 dengan mudah sekali, nggak ada susahnya insya Allah. Kalau umur panjang, lain waktu insya Allah ya. Jadi kalau suwon seperti keinginannya Rasulullah SAW. Terus niki terakhir, anna Rasulullah SAW kana layana hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab'ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah mbek Qul Huwallahu Ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena enggak perlu Tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Qul. Makanya banyak tarawih main apa? Qul. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main Qul. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya
kulhu, masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rokaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Nah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah tabarak, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya kalau legenda dunia kiai itu kan, ini ada cucunya, ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit? Yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali. Yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka. Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah. Masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya, Masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak, sama nanya nyalano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cong maksudem piye? Mun sampean wani ngek Pak, kafir Pak." Akhirnya sudah ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat ya la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru loh. Lah gurune kok pengen wani kafir. Siapa yang berani ngek la ilaha illallah? Yo ana meneh sing boweli. Angin belinge ku disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, dadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Jadi wis disurati, gak ngefek wong bapaknya buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh ku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae jadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu. Terus kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat tuh. Saya sering ditanya tamu, Gus, ngenteni kiamat teng putih. Entah ini ngene barang aku aneh-aneh. Mungkarwan layak alamuha illahu bokas pakas. Nak misalnya tenan piye Gus? Ya tenan sing entek kowe sik, anak aku gak. Wah sesuk tajak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah, kaget sahabat. Oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gue nyesal. Ribet. Kongkonan ini, kongkon Pak Najib barang ini akhirnya. Gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodohne ya melok mlebu swarga.
Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah diket, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabiro sholatin wala siyamin wala kada wa kada walakinni uhibbuka. Cek menang ya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabiro sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakinni uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta, itu barokatu hadal Badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah, orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku pun jaluk udan mawon. Nabi langsung langsung udan tuwurs. Nak jari ulama lah, Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini aku gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nih Nabi, ini ora ngerasa salah paren. Ya Rasulullah, wong kula njuk donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni itu santai wae. Akhirnya Nabi itu nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Di wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin, sudah tutup, tidak ada mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan ya Jabir, ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul Arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus langsung mulai. Barang mulai, abe guya-guyu. Nabi iya karpe, dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal Arabi, wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan,
yang bodoh juga keturunan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja yang mengapresiasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.